البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita membaca 2 poin berhubungan dengan keutamaan Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan bahwasanya mereka berdua adalah sayyidah syababi ahlil jannah. Dan keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Di antaranya berhubungan dengan Hasan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, "Inna ibni hadza sayyid." Sesungguhnya anakku ini, yaitu maksudnya Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma, adalah seorang sayyid, memang betul-betul seorang pemimpin. Kenapa? Karena dengan sebab beliau 2 pasukan kaum muslimin menjadi apa? Menjadi bersatu. Hal ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akhwani fillah tentang peristiwa yang akan terjadi di masa Hasan radhiyallahu anhu ketika berselisih dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Di mana saat itu 2 kubu memiliki pasukan besar. Dan Hasan punya hak untuk menjadi khalifah. Tapi saat itu ketika ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, bahwasanya beliau adalah seorang pemimpin yang akan mendamaikan dan mempersatukan 2 kelompok besar kaum muslimin, maka beliau tanazul. Beliau mengundurkan diri dari apa? Dari posisi tersebut, dan akhirnya kaum muslimin bersatu di atas kekhilafahan Muawiyah, yang dikenal tahun tersebut dengan Amul Jamaah. Itu tahun persatuan, di mana kaum muslimin bersatu di atas satu khilafah, dan ridha dengan yaitu khilafah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dan perlu diketahui, karena sebagian manusia menganggap Hasan dan Husain adalah saudara kembar. Tidak, mereka berdua tidak kembar. Tapi bersaudara. Bukan tau'aman. Tau'aman itu saudara kembar. Saudara kandung tapi tidak kembar. Dan secara umum ketika seseorang melihat dalil-dalil yang ada, maka Hasan lebih utama daripada Husain. Di antaranya hadis tadi. Kedua-duanya memiliki keutamaan dan kedua-duanya mendapatkan kabar gembira dengan surga. Tapi dari sisi afdaliyah, ketika kita butuh untuk apa? Untuk menentukannya, maka Hasan lebih utama daripada Husain radhiyallahu anhuma. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Man huwa asadullahi wa asadu rasulih.
Indak. Siapa yang mengartikan? Indak Iqbal. Siapa itu yang digelari dengan singa Allah dan singa Rasulnya? Wal jawab Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dikenal dengan Asadullah. Demikian pula Asadur Rasulih. Dikarenakan keberanian beliau. Bahkan semenjak keislaman Hamzah ibnu Abdul Muttalib ini akhwani fillah, kufar Quraisy mereka apa? Mereka tertahan untuk menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam tarikh bahwasanya awal sebab dari keislaman Hamzah ikhwani fillah yaitu dikarenakan kemarahan terhadap Abu Jahal, di mana Abu Jahal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu beribadah di samping Ka'bah atau di dekat Ka'bah. Kemudian datang Abu Jahal menghina, mencaci maki dan seterusnya. Sebagaimana kita ketahui permusuhan yang sangat keras dari Abu Jahal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkan, tidak membalas sedikit pun. Dan hal ini dilihat oleh budak wanita Hamzah. Dan ketika Hamzah pulang dari berburu, maka disampaikan kepada Hamzah tentang bagaimana perbuatan Abu Jahal tersebut, bahwasanya dia mencaci maki putra saudaranya. Dan Arab saat itu akhwani fillah dari sisi asabiyah terhadap kabilah dan keluarga sangat tinggi. Dari sini muncul ghirah dari Hamzah, tidak terima karena itu adalah apa? Anak dari saudaranya, berarti apa? Keponakan. Dalam keadaan keponakannya diam, tidak membantah, tidak membalas cacian hardikan dari Abu Jahal. Maka dia segera menemui Abu Jahal dan memukul dengan busurnya, kemudian mengatakan bahwasanya ana ala dini, aku di atas agamanya. Dan ini awal mula ikhwani fillah beliau mendapatkan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk apa? Untuk memunculkan sebab yang karenanya Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Termasuk pada kisah Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu ini. Walaupun asalnya sebab adalah apa? Sebab pembelaan terhadap sang keponakan, bukan karena agama. Tapi karena itu kemudian beliau apa? Agar si Abu Jahal tersebut tidak berani lagi mengatakan aku berada di atas agamanya. Siapa yang berani untuk membantah-bantah? Dan beliau memang dikenal apa? Disegani di kalangan Quraisy saat itu, ikhwan. Dan ketika masuk Islam, ini merupakan kabar gembira yang besar bagi kaum muslimin, terkhusus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau meninggal sangat bersedih. Sangat bersedih dan senantiasa ingat tentang meninggalnya sang paman ini. Oleh karena itulah beliau ketika bertemu dengan orang yang membunuh Hamzah, walaupun telah masuk Islam, beliau perintahkan untuk apa? Untuk berpaling, dalam artian yang penting kamu menjauh, jangan sampai aku melihat. Siapa yang membunuh paman Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Budak Wahsy. Wahsy saat itu menjadi budak dan dijanjikan dengan kemerdekaan kalau bisa membunuh Hamzah.
dan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya untuk masuk Islam. Tapi tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap kepada beliau untuk menjauh, jangan sampai melihat kepada Wahsy. Kenapa? Karena kalau melihat Wahsy teringat dengan pamannya dan bersedih. Dan Wahsy ikhwanifillah yang menyadari itu ya, menerima kondisinya dan berusaha untuk memperbaiki apa yang telah dia lakukan dengan apa? Dengan berusaha membuat atau memberikan pembelaan terhadap Islam, memberikan andil yang besar dalam Islam. Oleh karena itulah dalam perang apa di mana beliau membunuh salah satu pemuka dari musuh-musuh Islam. Dalam perang apa? Sebagai tebusan, dulu aku membunuh Hamzah ketika masih kafir, maka ketika telah masuk Islam, Wahsy mengusahakan untuk membunuh salah satu kedengkot musuh kaum muslimin. Siapa itu yang dia bunuh? Musailamah al-Kadzdzab. Nah, baik. Ketika memerangi Ahlul Riddah ini, yang membunuh Musailamah adalah Wahsy. Baik, kita kembali kepada Hamzah. Dalilnya bahwasanya beliau dikenal dengan Asadun min usudillah atau Asadu Rasulih. Zakara dzalika ashabul maghazi wasyar. Jadi hal ini masyhur, disebutkan oleh para pengarang Al-Maghazi wasyar, kitab yang menjelaskan tentang peperangan-peperangan dan sejarah. Qala Ibnu Ishaq wa kana Hamzah bin Abdul Muttalib Asadullah. Dan adalah Hamzah ibnu Abdul Muttalib, di sini dibetulkan harokatnya. Keliru apa ini? Aba Abdul Razak. Nah, pada Asad harusnya dengan fathah. Kenapa? Sebagai khabar kana. Nah, wa kana Hamzah bin Abdul Muttalib Asadallah wa asada rasulih wa amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau apa? Kalau kita berhenti sesuai dengan penukilan di sini, ya. Naam. Dan adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib adalah Asadallah sebagai khabar kana, yaitu singa Allah dan singa Rasulnya serta paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemungkinan di sini kenapa tertulis dhammah khanifillah, karena ada kalimat setelahnya. Nah, sebagai khabar kana kemungkinan ada. Dan kalau demikian, seandainya dugaan ini benar, berarti Asadullah sebagai apa? Sebagai badal. Paham? Cuman kalau dinukil seperti ini ya harus diubah fathah. Wa kana Hamzah bin Abdul Muttalib Asadallah wa asada rasulih wa amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Singa Allah dan singa Rasulnya serta paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau gugur di mana? Hendak Humam? Baik, beliau meninggal dalam perang Uhud. Dan di antara musibah besar yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari peperangan itu ya, wafatnya paman yang sangat beliau cintai ini, Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu.
Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah.